Bapak, Ibu, Saudara, keluarga Kristus yang ada di gereja dan di rumah masing-masing. Saat ini Minggu, tanggal 6 Desember tahun 2020. Kita akan bersama mengadakan peribadatan Minggu Advent yang kedua. Advent yang kedua ini ditandai dengan penyalaan lilin Advent kedua yang berwarna ungu. Lilin kedua ini simbol iman. Lilin iman ini melambangkan anugerah Allah di dalam kehidupan kita. Dengan iman kita percaya bahwa Allah menciptakan segala sesuatu dan menganugerahkan keselamatan kepada umat-Nya. Memasuki Minggu Advent yang kedua, kita diundang untuk mempersiapkan diri dan kehidupan kita untuk menyambut kedatangan Tuhan dengan hidup di dalam pertobatan. Seperti masanya Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun. Kini kita juga patut mengingatkan orang-orang di sekitar kita dengan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis dan Allah akan mengampuni dosamu. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, ibadah minggu ini dilaksanakan secara langsung dan secara online melalui live streaming. Persiapan batin sangatlah dibutuhkan untuk memasuki peribadatan. Oleh karena itu, marilah kita menyiapkan batin kita dengan memujikan dari Kidung Jemaat 9, bait yang pertama dan yang kelima. Puji, hai jiwaku, puji Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, jemaat yang terkasih dalam Kristus, Allah Bapa sendiri yang memanggil kita, persekutuan hidup orang percaya untuk beribadah kepadanya. Kasih-Nya menyatukan kita dalam peribadatan agung di gereja maupun di rumah masing-masing, mengikat kita dengan darah-Nya yang kudus melalui pengorbanan Tuhan Yesus Kristus. Maka marilah ibadah ini kita khususkan dengan pengakuan. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Maranatha, amin. Maranatha, amin.
Jemaat dipersilakan duduk kembali. Bapak, Ibu, Saudara, jemaat yang terkasih, keluarga Allah. Dalam sehari-hari kehidupan kita tentu berkali-kali kita mendukakan hati Allah dengan melakukan dosa-dosa. Kita selalu diberi kesempatan oleh Allah untuk mengaku dosa-dosa kita dan bertobat. Pertobatannya diundangkan melalui panggilan hidup dalam kasih yang tercermin dalam pembacaan Injil Matius pasal 22 ayat 37 sampai 40 demikian. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Bapak, Ibu, Saudara, jemaat yang terkasih, baik di gereja maupun di rumah, mari bersama kita memasuki doa pengakuan dosa secara pribadi. Mari berdoa. Amin. Doa selesai. Bapak, Ibu, marilah bersama kita berdiri, kita akan menerima anugerah Tuhan. Setelah kita mengaku dosa-dosa kita dan bertobat, Tuhan berkenan memberikan anugerah-Nya kepada kita. Anugerah Tuhan tersebut dapat kita temukan melalui pembacaan Injil Markus 1 ayat 7 sampai 8. Injil Markus pasal 1 ayat 7 dan 8 demikian isi firman Tuhan. Inilah yang diberitakannya. Sesudah aku akan datang, Ia yang lebih berkuasa daripadaku, membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Mari Bapak Ibu kita bersama menanggapi anugerah-Nya dengan bersalam namaste kepada masing-masing anggota keluarga dan mengucap salam damai. Salam damai, salam damai. Masih dengan berdiri, marilah bersama memujikan kidung mengantar firman melalui kidung jemaat 85 bait yang pertama dan kedua, kusongsong bagaimana.
Mari dipersilakan duduk kembali. Sebelum memasuki pelayanan firman, Bapak Ibu Saudara, jemaat terkasih, mari menyatukan hati di dalam doa. Mari berdoa. Sungguh kami bersyukur pertolongan-Mu yang besar kepada kami, kasih karunia-Mu yang melimpah, berkat-Mu yang tiada berkesudahan bagi kami. Kami rasakan dalam hidup kami hari lepas hari. Dan pada saat ini ya Tuhan, kami hendak melaksanakan peribadatan Minggu Advent yang kedua. Semata-mata itu adalah hasil kasih karunia-Mu. Dan saat ini pun kami hendak mendengarkan firman-Mu. Berkatilah kami masing-masing agar kami mampu membuka pintu hati kami masing-masing, sehingga kami dapat mendengarkan firman-Mu, mengerti dengan sungguh, dan sertailah ya Tuhan, kiranya Roh-Mu yang menguatkan kami, sehingga kami dapat melaksanakan firman-Mu dalam hidup kami hari lepas hari. Hamba-Mu yang Kau tunjuk untuk menyampaikan sabda-Mu, kiranya Engkau berkati, apa yang keluar dari mulutnya kiranya hanya semata-mata kebenaran firman-Mu dan kasih karunia-Mu. Berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Amin. Bapak Ibu Saudara, jemaat yang terkasih, bacaan kita pada saat ini diambil melalui pembacaan kitab Injil Markus, pasal 1 ayat 1 sampai dengan 8. Injil Markus pasal 1 ayat 1 sampai dengan 8. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Yohanes Pembaptis. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus, Anak Allah. Seperti ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya. Lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalan bagimu. Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Lalu datanglah kepadanya orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem. Dan sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis di sungai Yordan. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Inilah yang diberitakannya. Sesudah aku akan datang Ia yang lebih berkuasa daripadaku, membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah kita yang mendengar firman Allah, memeliharanya dan melaksanakannya dalam hidup hari lepas hari. Maranatha, amin. Shalom, shalom, shalom. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, selamat pagi. Kiranya Kristus senantiasa hadir dalam kehidupan kita dan keluarga kita. Amin. Bapak, Ibu, tema pada saat ini adalah persiapan menyambut kedatangan Tuhan.
Sudah berapa siapkah, seberapa siapkah Bapak Ibu Saudara menyambut hari Natal? Sampun masang pohon Natal napa dereng? Ada sebagian yang sudah, ada sebagian yang belum. Sebagian yang lain pohon Natalnya selalu dipasang. Ada pula Bapak Ibu Saudara yang terkasih yang menyiapkannya dengan cara yang beragam. Misalkan dengan latihan penampilan malam Natal virtual misalnya. Di setiap pepantan dan kelompok berlatih bersama-sama untuk direkam nantinya dan divideo oleh tim multimedia. Juga ada yang melakukan persiapan-persiapan khusus. Sebagian bahkan ada yang datang ke tempat-tempat khusus, biasanya tempat-tempat religi Kristen. Seperti Goa Maria, seperti gereja tertentu yang mengandung nilai historis dan sebagainya. Ada pula yang menyiapkannya dengan beristirahat banyak-banyak. Namun ada pula Bapak Ibu Saudara jemaat terkasih yang menyiapkannya dengan sedikit menggerutu. Kenapa? Karena libur Natal hanya dipotong. Libur Natal dan Idul Fitri ternyata tidak jadi banyak harinya. Hanya terbatas saja. Tapi tidak mengapa Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Karena persiapan demi persiapan yang kita lakukan sebenarnya tujuannya untuk apa sih? Menyiapkan diri menuju Natal, betul bukan? Atau malah persiapan-persiapan itu kita gunakan untuk sarana pamer. Menawi latihan di foto cekrek, loh aku melu latihan paduan suara. Menawi menghias pohon Natal di foto cekrek, loh pohon Natalku apik toh. Apa kowe wis masang pohon Natal mesti durung. Ada yang orang-orang tertentu yang bagaimana caranya persiapan itu adalah tentang dia, dan dia. Bukan dia huruf besar, namun dia huruf kecil. Atau tentang saya, dan saya. Bapak Ibu Saudara jemaat yang terkasih, persiapan adalah sarana kita untuk melihat bagaimana, sejauh mana kita menghadapi hari istimewa. Dan hari istimewa itu adalah hari Natal. Hari istimewa itu adalah kelahiran Tuhan Yesus. Seperti layaknya orang yang menunggu kelahiran, saya belum pernah menunggu kelahiran. Oh pernah, dulu menunggu adik saya lahir. Menunggu adik saya lahir itu diwarnai dengan bau soto. Karena saya menunggu adik saya lahir dengan jajan soto di rumah sakit bersama bapak saya. Sampai perawat harus mencari kami berdua, menanyakan, niki bedongane teng pundi pun lahir. Bapak Ibu Saudara terkasih, menunggu kelahiran adalah sesuatu yang indah bagi banyak orang. Ning nggih sok-sok marai deg-degan. Duh iki engko piye? Ibuke mengko sehat apa ora? Bayine sehat apa ora? Ada yang bahkan berpikir engko anake njo dipakani apa? Bapak Ibu Saudara jemaat yang terkasih itu menunggu kelahiran. Namun di dalam proses menunggu kelahiran itu tentunya jauh-jauh hari sebelumnya harus dipersiapkan. Maka saya suka menggambarkan bahwa minggu-minggu Advent adalah soal menunggu kelahiran. Dan kita dibantu melalui minggu-minggu Advent untuk menunggu kelahirannya, ditandai dengan menyalakan lilin-lilin Advent yang ditaruh di dalam satu lingkaran besar yang disebut Corona Advent.
Corona bukan pandemi COVID-19 ini, tapi corona itu menyimbolkan lingkaran Advent yang gambarnya seperti mahkota. Corona itu pula yang nanti dipakai oleh Tuhan Yesus di akhir masa pelayanannya, ditaruh di kepala dengan dipaksa, dan isinya bukanlah lilin, isinya bukanlah gambaran-gambaran rumput, bunga, atau daun evergreen, tapi mahkota duri. Inilah yang menjadi refleksi Advent. Inilah yang menjadi refleksi bagaimana menunggu, mempersiapkan diri menuju hari besar kelahiran Kristus. Tidak hanya kelahiran Kristus. Di minggu-minggu Advent kita diminta untuk mempersiapkan diri atas kedatangan Kristus yang kedua kalinya. Di mana Injil mencatat datangnya seperti pencuri. Pencuri niku mboten bakal WA riyen. Pencuri mboten bakal SMS riyen, aku arep nyolong nggonamu. Mboten. Tapi pencuri datang tiba-tiba. Dan minggu Advent 1, 2, 3, 4 adalah gambaran bagaimana kita harus waspada, siap dan waspada. Bapak Ibu Saudara jemaat yang terkasih, sungguh indah pada saat ini di dalam minggu Advent yang kedua kita membaca tentang bacaan Markus 1 ayat 1 sampai 8 tentang Yohanes Pembaptis. Banyak orang-orang Israel yang dulu salah tangkap, salah mengira bahwa si Yohanes Pembaptis ini adalah Mesias. Bahkan karena salah mengira demikian dan karena apa yang dilakukan Yohanes Pembaptis ini seturut dengan jalan Allah, dalam akhir masa kehidupannya Yohanes Pembaptis tidak mengalami suatu hal yang indah. Malah dia dibunuh secara keji oleh Herodes dan kawan-kawannya. Persiapan apa yang dilakukan Yohanes Pembaptis? Yohanes Pembaptis inilah persiapannya Bapak Ibu Saudara. Yohanes Pembaptis ini bukan sesuatu yang ditunggu. Bukan sesuatu yang dijadwalkan untuk hadir, kemudian dimuliakan. Yohanes Pembaptis ini memang dijadwalkan untuk hadir oleh Tuhan. Namun demi melakukan persiapan. Dan mari kita lihat bacaan kita pada saat ini. Di dalam ayatnya yang kedua, Markus mengutip bacaan Yesaya. Markus mengutip bacaan Nabi Yesaya yang mengatakan, lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Engkau di sini huruf besar. Mendahului bukan berarti menggantikan. Mendahului bukan berarti memindah fokus. Namun mendahului artinya menyiapkan. Dia bukanlah orang poin utama. Dia bukanlah pemeran utamanya. Yohanes Pembaptis adalah pemeran figuran yang menyiapkan jalannya drama, jalannya kisah kelahiran Kristus. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sering sekali dalam acara-acara Natal, drama-drama Natal, penggambarannya hanya dimulai dari Tuhan Yesus yang lahir atau Yusuf dan Maria yang diberikan mimpi. Penggambaran ini sebenarnya kurang sekali. Seharusnya penggambarannya ditarik ke belakang. Bagaimana mempersiapkan hari H kelahiran.
yaitu dengan Tuhan yang mengutus Yohanes Pembaptis. Bapak Ibu Saudara jemaat yang terkasih, di bagian awal saya mengingatkan bahwa setiap persiapan kadang fokusnya berbeda, fokusnya berubah. Masang pohon Natal fokusnya siapa? Aku dan keluargaku. Persiapan Natal fokusnya siapa? Aku, jelas. Persiapan dalam rangka Advent siapa? Aku, jelas. Tidak. Persiapannya adalah demi nama Kristus yang dimuliakan. Bacaan kita pada saat ini di ayat 7 dan 8. Sesudah aku akan datang, Ia yang lebih berkuasa daripadaku. Bahkan membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Persiapan inilah yang harus dibentuk. Bagaimana kita pada saat ini mempersiapkan kehadiran Kristus? Cukupkah hanya dengan memasang pohon Natal? Cukupkah hanya dengan memasang Corona Advent atau lingkaran Advent di depan pintu masuk rumah kita? Cukupkah dengan hanya memasang 4 lilin, 3 lilin ungu dan 1 lilin merah muda? Cukupkah hanya dengan berlatih paduan suara? Cukupkah hanya dengan berlatih gamelan? Cukupkah hanya dengan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang biasa kita lakukan? Tidak. Persiapannya jauh kepada itu. Dari dalam diri kita harus siap bahwa bukan saya, bukan keluarga saya yang menjadi fokusnya, namun fokusnya adalah Allah. Pertama, dan yang kedua, Allah itu dinyatakan pada saat ini lewat orang-orang di sekitar kita. Allah dinyatakan lewat orang-orang yang membutuhkan kita. Pada masa-masa pandemi, pada masa-masa yang berat ini, orang-orang inilah yang menjadi fokus dalam kehidupan persiapan Natal kita. Mari Bapak Ibu Saudara terkasih, kita menyongsong Natal, mempersiapkannya dengan hati yang sungguh-sungguh terarah kepada Tuhan, bukan terarah pada diri kita sendiri. Kiranya Tuhan hadir dalam persiapan-persiapan kita. Tuhan memberkati Advent kita. Amin. Saat teduh bagi kita untuk merenungkan sabda Tuhan.
marilah dengan bersama-sama kita bangkit berdiri. Bersama umat Tuhan di sepanjang abad dan tempat, marilah kita mengucapkan pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Kristus, mari kita mempersembahkan persembahan terbaik kepada Tuhan sebagai wujud ucap syukur dengan mendasarinya pada bacaan Roma 12 ayat yang pertama dan yang kedua. Persembahan yang benar. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Bapak, Ibu, Saudara yang mengikuti peribadatan di rumah masing-masing, mohon mengkoordinasikan persembahan yang dikumpulkan kepada majelis, kelompok atau pepantan. Selamat berpersembahan. Bapak Ibu yang terkasih, marilah kita menyerahkan persembahan yang telah kita kumpulkan ke dalam tangan Tuhan dengan bersama berdoa persembahan dan syafaat. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, Tuhan Allah yang senantiasa hadir dalam kehidupan kami, yang senantiasa menganugerahkan kasih dan sukacita dalam kehidupan kami. Allah yang senantiasa memberkati kami hari lepas hari. Saat ini kami bersyukur ya Tuhan untuk kasih setiamu dalam kehidupan kami. Pada saat ini kami telah mengumpulkan sedikit dari berkat yang Tuhan berikan yang melimpah dalam kehidupan kami. Kiranya sedikit berkat yang kami kumpulkan ini ya Tuhan, dapat dipakai sebagai sarana untuk memuliakan nama-Mu, untuk memperluas kerajaan-Mu melalui pelayanan-pelayanan, khususnya di GKJ Wonogiri Utara. Tuhan Allah Bapa kami, berkatilah saudara-saudara kami yang mengelola persembahan ini. Kiranya dapat mengelola dengan baik, dan hatinya senantiasa tertuju kepada Engkau, Sang Sumber Rahmat. Berkatilah ya Tuhan, agar pelayanan di GKJ Wonogiri Utara senantiasa berkembang menjadi lebih baik lagi.
semata-mata hanya karena kasih dan kemurahan nama Tuhan. Tuhan Allah Bapa kami, pada saat ini pun kami hendak memohon di dalam masa pandemi COVID-19 yang berat ini. Kiranya Engkau tetap menyertai kami, memberkati kami, mengasihi kami. Kiranya Engkau tetap menganugerahkan kesehatan bagi kami masing-masing, jemaat Tuhan, dimanapun berada. Dan secara khusus, kiranya Engkau juga memberkati saudara-saudara kami yang masuk dalam masa adiuswa. Berkatilah agar kesehatan saudara-saudara kami dan kami dapat menjadi sarana kami untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami mohon rahmat-Mu turun ya Tuhan, pada saudara-saudara kami yang bekerja dalam bidang medis. Berkatilah ya Tuhan, agar apa yang dilakukan mereka yang dekat dengan virus COVID-19, kiranya dapat semata-mata di dalam kasih dan perlindungan tangan Tuhan yang senantiasa hebat, yang menjamah kami. Berkatilah ya Tuhan agar saudara-saudara kami dapat senantiasa menghadapi setiap permasalahan yang timbul di dalam masa COVID-19 ini dengan baik dan seturut dengan kasih setia Tuhan. Kami mohon juga rahmat-Mu turun ke atas anak-anak kami, cucu-cucu kami yang saat ini diharuskan untuk belajar di rumah masing-masing dalam pembelajaran jarak jauh. Berkatilah Tuhan, agar proses pembelajaran ini juga dapat berlangsung dengan baik. Guru-guru dan pengajar-pengajar yang disiapkan untuk pembelajaran jarak jauh, kiranya juga Engkau berkati ya Tuhan. Kiranya dapat melaksanakan pengajaran dengan baik dan mengajarkan kasih setia Tuhan, bahkan di masa pandemi COVID-19 ini. Secara khusus kami juga mohon berkat-Mu atas pelaksanaan malam Natal virtual yang akan diselenggarakan oleh GKJ Wonogiri Utara dan peribadatan-peribadatan rangkaian masa Advent Natal. Kiranya Roh-Mu yang hadir di dalam persiapan-persiapan kami, memberkati setiap persiapan-persiapan itu, sehingga bukan nama kami yang dimuliakan, sehingga bukan diri kami yang diagungkan, namun semata-mata kami hanya memuliakan dan mengagungkan nama Allah yang hidup, Allah yang menjadi manusia, Sang Immanuel, Tuhan Yesus Kristus. Berkatilah ya Tuhan agar kami dapat mempersiapkan diri dengan baik dan berfokus hanya atas kasih setia Tuhan. Inilah permohonan kami ya Tuhan, yang kurang sempurna ini, sempurnakanlah di dalam kasih setia-Mu. Permohonan yang jauh dari sempurna ini, hanya kami serahkan di dalam nama tunggal Putra-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus, yang kami songsong kelahirannya. Di dalam nama-Mu, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, jemaat yang terkasih, mari kita berdiri, kita menerima berkat Tuhan. Mari mengarahkan hati dan kita menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Maranatha. Amin. Maranatha. Amin. Untuk menutup peribadatan, mari kita memujikan Kidung Jemaat 408, bait pertama dan kedua, Di Jalanku Ku Diiring. Jika Dia
semula telah kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Semua baik